Hey, sadar nggak sih kalau setiap hari kita itu dibanjiri ribuan pesan? Tapi pernah nggak kalian berhenti sejenak buat mikirin 3 pemain utamanya? Iklan, slogan, sama poster. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, biar kita ngerti cara kerja masing-masing. Coba deh bayangin rutinitas kalian. Lagi asyik scrolling medsos, nongol iklan. Lagi kejebak macet, dengerin slogan di radio. Jalan kaki, lihat poster di pinggir jalan. Semuanya itu lagi berebut perhatian kita loh. Nah ini bukan cuma gambar atau kata-kata biasa, tapi ini tuh mesin persuasi yang canggih banget. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita temuin dan paling berisik ya, iklan. Ini tuh bukan sekedar promosi biasa loh, ini adalah seni persuasi komersial yang jujur aja jadi motor penggerak ekonomi modern. Jadi intinya apa sih iklan itu? Ya, pada dasarnya iklan itu pemberitahuan yang punya misi khusus, ngebujuk kita. Tujuannya bukan cuma ngasih tahu, ada produk baru nih. Tapi lebih dari itu, buat menciptakan rasa pengen. Kelihatannya simpel ya, tapi jangan salah. Kekuatannya tuh luar biasa buat ngebentuk kebiasaan kita sehari-hari. Tapi, iklan yang bagus itu nggak bisa asal-asalan loh, ada aturan mainnya. Pertama, harus jujur dan objektif. Kedua, pesannya mesti singkat biar langsung nancep di kepala. Terus, tampilannya juga harus menarik dong, biar mata kita ngelirik. Dan yang paling penting nih, nggak boleh menyinggung sara. Ini tuh pondasi etika dalam dunia persuasi. Coba deh kita lihat 3 pilar utama ini, kayak DNA-nya iklan efektif gitu. Pertama, harus informatif, ngasih kita info apanya. Terus, harus komunikatif, gampang kita pahami. Terakhir, dan ini penting banget di zaman sekarang, harus ringkas dan padat. Kan nggak ada yang punya waktu buat baca yang panjang-panjang kan? Nah, ketiganya ini harus kerja bareng, biar pesannya bener-bener nyampe. Dan ini dia senjata rahasianya. Iklan itu nggak cuma ngomong ke logika kita, tapi dia nyerang semua indera kita. Coba bayangin, kombinasi gambar, gerakan, kata-kata, plus suara di TV atau di HP kalian, itu dirancang cuma buat satu hal. Mastiin pesannya nggak cuma kita lihat, tapi juga kita ingat, bener-bener nempel di otak. Oke, kalau tadi iklan itu main keroyokan pakai semua indera, sekarang kita fokus ke kekuatan satu elemen aja. Kata-kata. Yap, selamat datang di dunia slogan, di mana beberapa kata yang pas bisa jadi lebih kuat dari ribuan gambar. Slogan itu ibaratnya jiwanya sebuah ide. Tujuannya bukan buat jualan barang secara langsung, tapi buat nanemin sebuah prinsip. Slogan itu adalah sebuah keyakinan yang diperas jadi beberapa kata aja, yang paling singkat dan paling susah dilupain. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Slogan itu mainnya presisi kata, kekuatannya ada di kejeniusan bahasa. Sementara iklan, kayak yang kita bahas tadi, itu kayak orkestra lengkap. Dia pakai semua alat, visual, dan audio buat menciptakan dampak yang maksimal. Ini contoh yang sempurna banget. Pemuda sehat, negara kuat. Cuma 4 kata loh. Tapi coba lihat, gimana slogan ini dengan jeniusnya nyambungin kesehatan pribadi kita sama nasib satu bangsa. Wow, efeknya dalam banget kan? Atau yang ini nih, slogan yang klasik banget. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini tuh ngambil ide persatuan yang sebenarnya rumit, terus diubah jadi kalimat yang enak didengar, ritmis, dan seimbang. Gampang banget diucapin, dan yang lebih penting lagi, susah banget buat dilupain. Dan yah, itulah tujuan utamanya. Slogan itu emang dirancang buat nembus semua kebisingan informasi di luar sana, dan langsung bersarang di memori jangka panjang kita. Jadi semacam pengingat instan yang bisa kita panggil kapan aja. Baiklah, kita udah ngebahas dunia multimedianya iklan dan dunia kata-katanya slogan. Sekarang kita masuk ke elemen ketiga, yang ngegabungin keduanya di ruang publik, poster, si visual yang bisa ngomong kencang. Coba deh, anggap poster itu kayak pesan yang nongkrong di ruang publik kita. Beda sama iklan di TV yang bisa kita skip, poster itu ada di sana secara fisik, nempel di dinding, di halte. Dia diam aja, tapi terus-terusan minta perhatian kita. Terus apa sih resep poster yang efektif? Kuncinya itu efisiensi. Bahasanya harus singkat dan persuasif. Tapi sihirnya itu ada di kombinasi gambar dan teks. Keduanya harus saling nguatin. Bahkan kadang-kadang satu gambar yang pintar aja udah cukup buat ceritain semuanya. Dan lihat deh betapa fleksibelnya poster itu. Bisa buat jualan produk, ngumumin konser, ngasih info kampanye kesehatan, sampai promosiin film. Poster itu ibaratnya kanvas serbaguna buat pesan publik apapun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih.
Yuk kita satuin semuanya dan kita lihat perbandingan langsung antara ketiganya. The final showdown. Yuk kita lihat langsung bedanya. Iklan itu serangan multi indera di media massa. Slogan itu senjatanya kata-kata. Bisa muncul di mana aja. Nah kalau poster itu perpaduan visual dan teks yang nguasain ruang publik kita. Masing-masing punya arena dan senjata andalannya sendiri-sendiri. Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Iklan, slogan, dan poster itu sebenarnya 3 sepupu dalam keluarga besar persuasi. Tujuannya sama, yaitu buat ngaruhin kita, tapi caranya unik dan beda satu sama lain. Jadi habis ini, coba deh perhatiin dunia di sekitar kalian dengan mata yang baru. Kira-kira pesan mana yang bakal paling pertama kalian sadari? Slogan yang cerdas, poster yang nyolok mata, atau iklan yang emang sengaja dirancang khusus buat kalian? Dunia persuasi itu ada di mana-mana. Dan sekarang, kalian udah tahu cara ngebacanya.